Ya, kenalkan kami di sini dari komunitas Pet Lepas, yang dimana kebetulan saya di sini menjadi ketua dari komunitas tersebut yang sudah berdiri kurang lebihnya di 1,5 tahun, tepatnya di bulan Juli 2017 dengan legalitas yang alhamdulillah yang sudah resmi. Ya, tidak lain sih sebenarnya untuk pembentukan Pet Lepas ini dari teman-teman, saran teman-teman yang memiliki hobi, khususnya hewan-hewan yang di kalangan eksotik seperti itu. Jadi kita mengumpulkan teman-teman yang satu hobi, kita bentuk suatu komunitas seperti teman-teman yang memiliki hobi dengan musang, reptil atau unggas, kita kumpulkan jadi satu. Jadi tujuan kami sebenarnya untuk menambah tali silaturahmi sesama teman hobi. Bukan hanya itu sih kegiatan kami di Pet Lepas. Ada lain seperti edukasi dari TK 1 ke TK berikutnya untuk memberikan pengetahuan terhadap anak-anak usia dini, terutama ya, membentuk karakter mereka supaya nanti kelak mereka dewasa itu bisa menjaga ekosistem alam inilah, untuk bisa saling menjaga ekosistem, bisa saling membantu untuk pelestarian hewan-hewan baik yang ada di alam atau yang ada di sekitar mereka tempat tinggalnya. Karena memang tujuan kami untuk kedepannya supaya hewan-hewan yang ada di alam liar khususnya tidak punah. Nah, jadi kami membentuk karakter itu dengan cara mendatangi ke sekolahan mereka, memberikan edukasi, pengetahuan, memperkenalkan baik dari segi hewannya secara langsung, baik dari segi hewannya maupun dari sistem atau cara perawatannya. Jadi alhamdulillah semua kita sudah berjalan dengan baik selama 1,5 tahun ini, dan alhamdulillah respon dari masyarakat juga baik, istilahnya bisa menerima kami, bisa respon yang istilahnya baik lah buat komunitas kita. Kalau untuk harapan ke depan sih kita tidak muluk-muluk ya, kita tetap menjaga konsisten aja. Artinya semua dari kalangan pecinta hewan, khususnya yang dari teman-teman tadi itu, yang kita jaga adalah ukhuwah Islamiyahnya. Nah, jadi untuk kedepannya tetap seperti ini. Alhamdulillah kalau memang kita masih bisa diterima oleh masyarakat dan pemerintah daerah, ya kan, bisa saling membantu untuk menjaga ekosistem alam semesta inilah. Jadi yang terpenting adalah kita tetap konsisten dan tetap bertahan sampai kapanpun. Dan kesan untuk teman-teman di luar sana yang memang hobi dalam memelihara binatang atau hewan, ya kita sih berkesan supaya tetap istilahnya konsisten terhadap apa yang dia pelihara, tetap memberikan kebutuhan dari hewan tersebut, ya mungkin dari segi pakan, perawatan, dan yang kedua bisa menjaga dan memberikan kenyamanan dengan hewan tersebut. Jangan sampai istilahnya membuat suatu komitmen, tetapi komitmen itu dilanggar dengan cara mungkin tidak merawat dengan baik. Jadi kebutuhan hewan tersebut jadi terabaikan, kesannya menyiksa nantinya. Justru itu yang kita jaga supaya jangan sampai teman-teman di luar sana memperlakukan hewan layaknya sebuah apa gitu ya. Yang penting kita menjaga hewan tersebut adalah bagian dari teman kita lah. Saya Robi Putra Pratama, saya dari KPI Banjarbaru, yaitu komunitas pecinta iguana Banjarbaru. Nah, jadi untuk tips merawat iguana, itu yang pertama kita rajin jemur aja. Jadi rajin jemur tiap pagi sampai siang, jangan lama-lama ya, mungkin 1 sampai 2 jam saja itu cukup untuk untuk merawat warnanya, untuk biar stabil. Dan untuk tips selanjutnya itu
spike. Spike itu adalah bagian di punggung yang seperti duri. Nah, itu wajib kita rawat karena karena bagusnya iguana itu ada di spike-nya seperti itu. Nah, jadi kita biasa perawatan itu pakai serum, ada juga khusus serum spike, ada juga kalau pakai alami itu pakai lidah buaya. Jadi kita olesi lidah buaya mungkin pagi sama sore gitu, setiap kita menjemur. Terus untuk perawatan lainnya mungkin kalau makan karena iguana ini herbivora, dia makannya cuma sayur-sayuran, jadi ada sawi, pepaya, yang paling disenangi ya kangkung sama kecambah untuk menjaga makannya. Untuk tips lainnya nggak ada sih sebenarnya, untuk iguana itu lebih relatif mudah untuk perawatan. Nah, untuk pesannya sih karena reptil ini hewan eksotik, jadi jarang orang yang merawatnya, ada yang punya lah. Tapi untuk pesannya, rawatlah peliharaan kalian meskipun itu jarang dikenal sama orang, karena ibarat kita melihara anak sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taher, biasa dipanggil Taher. Saya dari komunitas Seribu Sungai Reptil Banjarmasin. Untuk tips pelihara salvator atau biasa disebut biawak itu mudah-mudah gampang sebenarnya. Kan kebanyakan orang yang pelihara dari baby itu kebanyakan salah penanganan, karena kalau baby itu susah penanganannya. Kebanyakan kalau baby itu banyak flu. Kebanyakan orang-orang awam itu dikasih lampu atau kebanyakan dijemur. Sebenarnya flu itu faktornya dehidrasi. Semakin kita tembak pakai lampu, dia semakin dehidrasi, nggak mau makan dan bakalan mati. Sebenarnya kalau bisa penanganannya itu kasih kontainer besar, jangan sampai ruangan itu tertutup. Kalau bisa ada ventilasi udara yang bisa keluar masuk gitu. Soalnya kan emang Paranos salvator ini 70%-nya di air, bukan di lampu. Kebanyakan orang lebih banyak mengandalkan di lampu spot yang untuk pemanas. Itu yang bisa membuat salvator itu mati sebenarnya. Kalau bisa ada rendaman air dan dikasih serbuk alas yang namanya kokocip atau kokopet gitu. Kalau untuk makan itu 2-3 hari sekali gitu. Jangan dikasih sering-sering. Kalau saya lihat kebanyakan orang reptil lebih suka itu gendut, obes. Itu sebenarnya nggak baik, bakalan jadi bom waktu binatangnya. Karena kita lihat emang lucu, tapi kita nggak tahu dia bakalan semakin lama dia akan menyiksa dan bakalan mati. Kalau bisa itu sesuaikan gendutnya itu dengan ekornya. Kalau perutnya gendut tapi ekornya itu kurus, itu dinamakan udah obesitas, sudah itu dalam tahapan tidak sehat. Kalau bisa porsi makannya itu diganti-ganti lah. Bisa jangkrik, kalau yang untuk kecil jangkrik, pilet ayam, atau kalau untuk yang bikin warnanya itu terang itu undang biasanya itu. Untuk caranya jinaknya itu sebenarnya gampang. Kalau biawak ini tanpa kita handle khusus pun dia bisa jinak sendiri. Yang penting di saat kita rendam, kita main-mainkan, itu dia nanti bisa jinak sendiri. Enggak penanganan khusus harus dihandle aja. Makanya kalau semakin kita handle terus itu bakalan jadi stres dan nggak mau makan. Yang penting intinya melihara biawak itu yang penting mau makan. Jangan jinak dulu, yang penting mau makan. Kebanyakan orang yang penting jinak tapi nggak mau makan, kan jadinya ujung-ujungnya sia-sia. Itu aja sih.
penanganan ular itu ya tadi juga mudah-mudah gampang dan agak enak-enak gimana gitu. Karena kan ular itu masa ganti kulitnya ada dan masa makannya ada. Jadi ular itu pertama makannya bukan setiap hari, tapi seminggu sekali. Jadi kalau bisa, kalau kita lihat jadwalnya itu pas dia pup hitam itu udah habis cernaannya baru boleh kita makan. Kalau ular itu sebenarnya kita kasih setiap hari dia makan, tapi itu bakalan bahaya juga karena bakalan dia gagal pencernaan, bisa mati mendadak. Jadi kalau bisa itu selesai pup hitam udah dicerna baru kita kasih makan. Ular itu masa ganti kulitnya itu atau bisa disebut shedding itu 1 bulan sekali. Itu tergantung porsi makannya. Untuk penanganan ular sih pertama untuk yang baru-baru pelihara, kalau bisa ularnya itu jenisnya ball python karena itu ular terjinak nomor 2 di dunia. Itu mudah untuk dipelihara oleh orang-orang yang awam. Kalau untuk cara ngambil itu di kandang, kalau bisa kita safety dulu. Safety-nya itu kan rata-rata ular, namanya ular kan punya insting makan. Kalau kita langsung comot ambil, kita bakalan di strike atau digigit. Walaupun itu ular benar-benar jinak, kalau bisa itu kita tutupin dulu kepalanya, baru kita ambil ekornya. Baru dia aman, baru bisa kita handle. Jangan langsung kita ambil, itu bakalan keluar insting untuk gigit. Gitu sih. Perawatan untuk sedikit tambahan untuk ular ya, karena berbeda dengan mamalia, dia perlu dijemur. Fungsinya untuk dia membantu dia dalam pencernaan. Terus untuk makan itu diatur sebagaimana mungkin, dia tidak terlalu gemuk atau terlalu kurus, juga kasihan ularnya. Terus untuk misalkan ada ular masuk ke rumah, gimana penanganannya sih? Terus ular ini berbisa apa enggak sih? Ular ini bahaya apa enggak? Nah, untuk penanganan kalau ada ular masuk ke rumah, yang pertama itu ambil kayu, sapu atau apapun untuk ngusir. Usahakan kalau bisa jangan membunuh, atau kalau yang lebih aman mungkin kalau ada teman yang bisa atau tetangga atau siapalah kenalan yang bisa untuk menangkap ular, mungkin bisa dihubungi untuk mencegah gimana sih biar ular nggak masuk ke rumah. Atau biasanya orang sering keluh, wah banyak ular masuk ke rumah, banyak ular masuk ke rumah, jangan-jangan ada apa-apa ini, jangan-jangan ada apa-apa ini. Sebenarnya tidak. Pertama, ular itu menyukai tempat yang bukan dikatakan bau, tapi ada aroma dari mangsanya. 1. Yang kedua, tempat itu lembab. Nah, gimana sih cara nyegahnya? Pakai garam? Bukan, tapi pakai pewangi. Ya, contoh saja seperti pembersih kamar mandi yang menyengat sama kapur barus. Terus misalkan ada yang tergigit, gimana sih cara penanganannya? Pertama, jangan diikat, tapi diimobilisasi seperti orang tulang patah. Terus diusahakan dia tak bergerak sama sekali, biar ada teman yang membopong atau kemana menuju rumah sakit terdekat. Dan sama siapa? Aman. Sama siapa? Takut.